Tetapi pengambilan hikmahnya begitu. Kebetulan di bulan Ramadan ini, di bulan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap perlakuan amal yang dilakukan di bulan-bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah itu akan dilipat gandakan, itu pahalanya, begitu pahalanya. Nah, ini yang berkaitan yang akan kami jelaskan dengan keseharian kehidupan rumah tangga kita. Mudah-mudahan bisa diamalkan, dan memang harus bisa, karena jika tidak mampu atau tidak mau melakukan, berbahaya bagi keluarga. Ma'asyiral muslimina rahimahumullah, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya diceritakan, kami ambil ini dari kitab Durarul Muntasiroh, ini kitabnya begini, terjemahan tapi lumayan sudah, mudah-mudahan bisa bermanfaat di dunia wal akhirah, karena kita mengambil berkah dari ulama mutaqaddimin. Jadi kami tidak akan terlalu banyak mengarang sendiri, kita berdasarkan panduan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya ada sesuatu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Nabi itu selalu menangis dan menangis. Dan ketika terjadi beliau menangis, diketahui oleh menantunya dan anaknya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Fatimatul Zahra. Hanya diriwayatkan di dalam kitab ini, begini bunyinya: wa qala Ali karramallahu wajhah, wa qala dawuh. Itu bahasanya apa ya? Melayu apa Cirebon? Melayu ya. Wa qala Ali karramallahu wajhah, wa qala, dan berkata Aliyu, sahabat Ali karramallahu wajhah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu, aku datang, 'ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa Fatimah, aku bersama Fatimah. Fawajadnahu, dan aku bertemu beliau, yabki bukaan, sedang menangis, syadidan, terseduh pilu, nangis sampai pilu. Lalu faqultu lahu, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Lalu aku bertanya lahu, kepada beliau, kepada Nabi, fidaka abi wa ummi, penebusmu adalah bapak dan ibuku. Jadi Nabi dulu pernah dipenjara oleh orang-orang musyrik yang menebus sahabat namanya Abi Thalib dan istrinya Abi Thalib. Jadi fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, penebusmu adalah bapak dan ibuku ya Rasulullah. Malladhi abkaka, apa yang membuatmu menangis? Qala, jawab Nabi, ya Aliyu, lailata usriya bi ila samai, ra'aitu nisa'a min ummati yu'adzabni anwa'a min azabi. Qala, jawab Nabi, ya Ali, lailata usriya, di malam usriya, aku diisrokan, ila samai, ke langit. Terus ra'aitun nisa'a min ummati, aku melihat
para wanita min ummati dari umat-umatku yu'adzabna min anwa'il adabi, sedang disiksa dengan berbagai macam siksa. Fabakaitu mimma ra'aitu, hingga aku menangis aku menangis tak mampu melihat umatku disiksa. Wanita yang begitu lemah mendapatkan siksa yang begitu berat sehingga membuatku tak mampu melihat mereka. Mimma ra'aitu min syiddati azabihi, dengan siksa yang amat gede. Pertama, ra'aitu mera'atan mu'allaqatan bi sya'riha yabli dimaguha. Aku melihat wanita diikat, digantung dengan rambutnya, sedang otaknya mendidih. Pertama itu membuat Nabi nangis, tak mampu melihat kenyataan itu. Nangis karena pandangan Nabi lain dengan pandangan kita. Kalau pandangan kita melihat orang disiksa, ya kita sebodoh-sebodoh aja. Tetapi Nabi melihat umatnya disiksa, itu adalah bagian daripada dirinya, kayak anaknya sendiri, Bu. Makanya tidak mampu gitu. Karena kasih penuh dengan kasih sayang seorang Rasulullah, lain dengan kita. Sedikit aja kasih sayangnya dibanding dengan Nabi. Gitu. Kalau kita dengan orang lain masa bodoh, Nabi tidak. Semua adalah bagian daripada dirinya. Gitu. Makanya ketika beliau melihat wanita yang sedang disiksa begitu beratnya, beliau menangis. Terus belum juga reda, Nabi menangis. Lalu Nabi melihat lagi, wa ra'aitu mura'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamimu yusabbu fi halqiha. Melihat wanita yang digantung dengan lidahnya, wal hamimu yusabbu fi halqiha, sedang air panas dituangkan ke dalam tenggorokannya. Coba aja bayangkan sudah. Jika kita melihat kenyataan seperti ini, sudah kayak apa? Ya, kayak nggak ada yang mampu melihat peristiwa seperti kayak begini. Terus yang ketiga, ditambah pertama Nabi menangis, kedua tambah terseduh-seduh, ketiga Nabi seakan-akan tak mampu membendung seluruh air matanya. Kenapa? Wa ra'aitu imra'atan qad sudda rijlaiha ila sadiha wa yadaha ila nasiyatiha. Nabi melihat wanita yang diikat dengan kakinya sampai ke payudaranya, kayak kepiting ya. Diikat kakinya, apa? Masya Allah, diikat dua kakinya sampai ke payudaranya, kayak ditekuk gitu. Ya coba ya praktek dewek lah. Wayadaha ila nasiyatiha, sedang dua tangannya diikat ke ubun-ubunnya. Naudzubillah. Ini Nabi bertambah tidak kuat melihat derai air matanya, semakin tak mampu untuk dibendungkan. Yang keempat, waro'aitu mro'atan mu'allaqatan bisajiha. Keempat, aku melihat wanita mu'allaqatan bisajiha, yang digantung dengan dua payudaranya. Qad sulitat 'alaiha al-hayatu, sambil melilit kepadanya ular-ular dan kala. Keempat. Kelima, wa ra'aitu imra'atan rasuha rasul khinzir wa badanaha badan wa himar alaihi alfin launin minal azab. Aku melihat wanita yang kepalanya adalah kepala babi, badannya badan himar, keledai. Alaiha alfin, kepadanya disiksa sejuta siksaan. Yang keenam, wa ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi wan naru. Aku melihat wanita yang seperti rupa anjing
wan naru tadkhulu min fiha, sedang api masuk lewat mulutnya, wa takhruju, dan keluar dari duburnya, wal malaikatu yadribuna ra'saha biqama'i, dan para malaikat terus memukul kepalanya dengan gada dari api, minnar. Setelah Nabi berkata demikian, faqamat Fatimah Zahra, lalu berdiri Siti Fatimah Zahra, wa qalat ya habibi wa qurratu aini, dan berbicara Siti Fatimah begini, wahai kekasihku, wa qurratu aini, yang menjadi kebahagiaan mataku. Itu putrinya berbicara demikian. Maka na'malu haula'i, apa yang telah diperbuat oleh mereka, hatta waqa alaihinnal adabu, sehingga terkena kepadanya siksa yang demikian itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi, ya bunayya, wahai putriku, amma mu'allaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughibbi, adapun wanita yang digantung dengan rambutnya, maka apa, fa innaha kanat la tughibbi, ia adalah wanita yang tidak menutupi rambutnya, minar rijali, sehingga terlihat oleh kaum lelaki. Ya, kalau dilihat dengan siksanya kayak tidak seimbang, ya Allah. Oh ya, jadi hati-hati sudah. Gambaran ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita. Ini siksa yang begitu berat, tetapi dosa yang tidak terasa kebanyakan dilakukan oleh umatnya Nabi, dianggap bukan sebuah dosa, ternyata itu adalah sebuah dosa yang akan membawa dirinya ke dalam siksa yang sangat berat. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan kita semua. Terus wa ammal mu'allaqatu bilisaniha fa innaha kanat tudhi zaujaha, dan adapun wanita yang digantung dengan lidahnya, maka sesungguhnya wanita itu adalah yang suka menyakiti suaminya. Ya, hati-hati ngomong karo wong lanang, berbicara sama suami, hati-hati Bu ya. Bukan karena tunduk dan hormat kepada lelakinya, tetapi karena hukum Allahnya yang harus kita taati. Karena sehebat apa ibadahnya wanita di hadapan Allah, tidak punya tawadu di hadapan suaminya, nol besar, hancur ibadahnya. Begitu juga sehebat-hebatnya ibadah anak kepada Allah, kepada orang tuanya, tidak berbakti, nol besar, tiada arti apa-apa. Lanjutkan ya. Jadi hati-hati ngomong sama suami begitu. Jangan membanding-bandingkan penghasilan begitu. Lihat lupa itu nah tangga sebelah tuh si kampret ya. Baru beli mobil baru. Kamu gitu-gitu aja sih Pak. Masa mau gini-gini terus ya. Aduh, harus mau ngapain Bu? Mau jual ginjal kan ya. Sampai akhirnya merubah sikap watak suaminya yang tadinya begitu bersih menjadi kotor karena pengaruh dari istrinya. Karena yang terkena penyakit awalnya istrinya dulu, kena penyakit jiwa hati yang kotor, lalu menular kepada suaminya. Lama-lamanya bisa terjadi juga. Nah, dari suaminya jujur jadi tidak jujur, akibat pengaruh keterpaksaan itu.
Maka jangan sampai terjadi. Bantulah sang suami kepada jalan yang benar, insya Allah akan berlipat ganda pahala dari sang istri. Wa amma mu'allaqata bisajiha fa innaha kanat, dilanjutkan. Dan adapun wanita yang digantung dengan payudaranya, fa innaha kanat tu'di firasa, maka sesungguhnya wanita itu adalah yang suka menyakiti suaminya, memasukkan lelaki lain ke dalam kamarnya. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Allahu Akbar. Yang usah ngalang gitu barang derok manjikan barang saja. Kurang ya lan garane wesi bae. Terus wa amallati sudda rijlaha ila sadiha, dan adapun wanita yang diikat dua kakinya ila sadiha, ke payudaranya, wa yadaha ila nasiyatiha, dan dua tangannya ke ubun-ubunnya. Kayak apa gitu kalian ini? Sikil ini payudara ke payudara, tangan ke ubun-ubun. Kepiting orang kayak kue ini. Jadi ingin mencoba, ya dapat dikat sendirian saja kayak apa, tangan tekuk, kepala sakitnya kayak apa. Waqad salatu 'alaiha hayatul waqarub, sambil dililit dengan ular-ular dan kala. Fa innaha kanat la taktasilu minal jinabah wal haid. Nah ini, maka sesungguhnya wanita itu adalah tidak pernah mandi besar dari jinabah wal haid. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Berarti ada dari umatnya habis bergaul tidak melaksanakan mandi besar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di jamiah adalah ibu-ibu yang salihah, mengerti tatanan takut kepada Allah. Ya mudah-mudahan begitu. Yang penting caranya, cara mandinya harus dipelajari, Ibu ya. Nah ini yang harus diketahui. Kita nyimpang sedikit. Cara mandi menurut tata cara Nabi yang diajarkan. Ini kebanyakan. Pertama orang-orang dari kepala. Nah, ini ngaku ya. Iya, bapak-bapak juga makanya rambutnya garis putih, cepat ubanan. Mandi tak adab mandi besar yang baik itu mulai dari kaki. Dan di Fathul Mu'in dijelaskan caranya mandi itu begitu terperinci. Nah dari kitab Fathul Mu'in ini. Terus nyampe di lutut berhenti dulu, biarkan hawa yang jelek itu keluar ke atas. Nah, nyampe di wudhu namanya pusat, berhenti dulu. Terus sampai ke atas baru nyampe di leher, berhenti dahulu lah sejenak, sekedar 3 menit. Sambil ingat kepada Allah di dalam hati. Nah, baru setelah itu rambut basah, kuyukan semuanya. Itu tata caranya. Ada ya, tapi kalau dari kepala ya tidak masalah, cuma tidak mengikuti adabnya Rasulullah. Faidahnya kurang, makanya cepat gampang meriang. Orang kalau mandi junub, kalau dari kepala itu gampang udah kena penyakit. Ini hikmah. Jadi, sama dengan orang yang kalau berak sering meludah, mudah kena penyakit gigi. Bersin, mau mengeluarkan ingus, itu mudah, cepat tuli. Kan? Ya, ayo akan itu bisa konangan ya kok. Rambutnya gelis putih. Iya umur 35 tahun rambutnya putih kabeh wah ya bisa sing dhuwur. Apa lagi ya, hati bin ya, jangan mandi besar ya, bisa aja pemudanya sudah balik ngimpi ya, keluar susunya baru mandinya salah-salah, bahkan kadang-kadang tidak mandi. Aduh, hati-hati. Kalau dulu pernah kamu tinggalkan mandi jinabah, aduh ibarat kiparat aja bin. Gitu. Ya. Begitu ya.
sedikit penambahan kaifiah cara mandi sedikit aja. Terus nyampe di mana tadi? Terus wastastahzi'u bis sholati, mengenteng-entengkan sholat 5 waktu tadi, yang tadi itu yang dililit, yang ditekuk kakinya sampai ke payudara. Wa amalati rasuha rasul khinzir, dan adapun wanita yang kepalanya kepala babi, wa badanuha badanul himar, sedang badannya badan himar, fa innaha kanat nammamatan kadzdzabah, maka sesungguhnya wanita itu adalah yang suka mengadu domba, gampang fitnah, sana ke sini ngerumpi-ngerumpi ujungnya begitu, menimbulkan fitnah, menjelek-jelekan orang lain. Terus wa ammalati ala surati kalbi, wa ammalati, dan adapun wanita yang seperti rupa anjing, wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha, sedang api masuk lewat mulutnya dan keluar dari duburnya. Fa innaha kanat mannanatan, maka sesungguhnya wanita itu adalah suka menyakiti suaminya, hasadatan, dan suka hasud. Selesai begitu baru Nabi, wa ya bunayyatul wailul lil imrati ta'si zaujaha, wahai putriku, neraka wail adalah bagi para wanita yang suka menyakiti suaminya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran di mana Rasulullah SAW diperjalankan di dalam Isra-nya. Apa yang beliau lihat itu akan kenyataan. Oleh karena itulah kita tinggal hati-hati saja dan bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi itu. Pastinya akan mengganggu, menghampiri kehidupan kita, karena itu adalah tidak luput dari tipuan setan dan ajakan nafsu semata-mata. Maka mudah-mudahan sedikit pembicaraan obrolan ini yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di dunia wal akhirah. Itu ajalah bohong. Jadi jangan meremehkan